Ya, ya, oke, oke. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, oke ya. Amin, amin ya. Oke, baik. Pada video ini akan dibahas tentang pensiun dini tidak diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Saya ulangi lagi ya judulnya ya. Pensiun dini tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oke. Undang-undang tidak mengatur tentang batas usia bagi pekerja untuk pensiun. Jadi bebas. Mau 55 tahun, mau 56 tahun, silakan. Atur perusahaan masing-masing ya. Nah, pada usia pensiun itu pekerja berhenti bekerja karena pekerja mencapai usia tertentu. Nah, ya, tertentu tadi saya sebutkan ya, silakan diatur. Oke ya, baik. Hampir semua peraturan perusahaan, PP atau Perjanjian Kerja Bersama, PKB, mencantumkan usia pensiun yang cukup beragam. Jadi beragam lah, pada dasarnya semuanya beragam lah, kira-kira begitu ya. Oke. Secara umum usia pensiun ya, itu sekitar antara 55 sampai dengan 58 tahun, berkisar itu. 55 56, 57, atau 58. Sepertinya kebanyakan usia pensiun itu pada usia 56 tahun. Tapi itu bebas lagi ya, sekali lagi saya katakan bebas. Bagaimana dengan pensiun dini? Tidak terlalu banyak perusahaan mengatur tentang pensiun dini. Ya, jadi tidak banyak ya. Karena jarang pensiun dini itu ya. Kenapa jarang? Iyalah, kalau usia pensiun itu 56 tahun, pasti ada alasan tertentu pensiun dini itu ya. Nah, orang akan tentunya maunya kalau perlu diperpanjang malah ya. Oh, usia 56 tahun si pekerja mengatakan anak saya masih dua nih kuliah belum selesai nih. Misalnya begitu. Maunya diperpanjang nih 58. Itu sih urusan lain ya seperti itu ya. Baik. Video ini akan membahas pensiun dini yang tidak diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Beberapa perusahaan memberi kesempatan kepada pekerjanya untuk mengambil program pensiun dini. Tidak semuanya, beberapa saja. Yaitu pensiun sebelum usia pensiun normal ya, yang ditetapkan di perusahaan, misalnya usia 56 tahun. Ya, oke. Misalnya, seandainya saja ketentuan pensiun dini ditetapkan dengan syarat minimal usia 45 tahun dengan masa kerja 15 tahun. Misalnya begitu ya. Tapi ini ada perusahaan seperti ini. Ya. Ketentuan lainnya adalah bahwa untuk melaksanakan pensiun dini bukan merupakan hak pekerja, ya, bukan merupakan hak pekerja. Jadi untuk melaksanakan pensiun dini sifatnya minta kepada perusahaan untuk melaksanakan pensiun dini. Namanya juga minta, bisa dikabulkan, bisa tidak. Nah, jadi ada dua macam, ya, ada dua macam pensiun dini yang diatur sedemikian rupa menjadi hak. Jadi siapa saja yang akan mengambil pensiun dini silakan. Tapi ada tipe yang lain atau perusahaan lain dengan sistem pensiun dini itu sifatnya request atau minta. Kalau minta berarti bisa dikabulkan, bisa tidak. Oke. Nah, bila pensiun dini itu bukan hak, ya, jadi harus minta begitu, ya. Dengan demikian bisa saja perusahaan tidak menyetujui orang atau pekerja mengambil pensiun dini karena minta kok, tergantung pada perusahaan setuju apa tidak. Satu contoh misalnya seorang insinyur ya di produksi, wah dia pinter bagus dan sebagainya. Tapi sebetulnya dia mau pindah ke tempat lain, gitu kan, ke perusahaan lain. Maka dia mau ambil pensiun dini, bukan resign dong, ya kan? Nah ini suka dimanfaatkan seperti itu, minta pensiun dini ke perusahaan yang sekarang, kemudian dia pindah ke tempat lain, ya. Nah, kamu kan dapat sangon, karena kalau
pensiun dini tidak diizinkan, kan dia harus terus sampai mentok 56 tahun. Nah, oke, baik ya. Oke. Ketentuan pensiun dini diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB. Perjanjian Kerja. Kita lihat sekarang ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan eh, tentang hubungan kerja. Hubungan kerja diatur dalam pasal 1 angka 15. Ya. Ada di sebelah kiri ya. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja, buruh, berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah. Saya kira ini sangat terkenal ini, definisi ini ya. Oke. Baik, akan saya bacakan penjelasan dan pembahasan. Pengertian tentang hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1 angka 15. Sangat jelas ya. Oke. Pada perjanjian kerja diatur hal-hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Iyalah, memang untuk itu ya, adanya perjanjian kerja. Dalam melaksanakan hubungan kerja, selain para pihak berpedoman pada perjanjian kerja, juga wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya, jadi ada undang-undang khusus, lex spesialis ya, yaitu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur ya. Oke. Berdasarkan hierarki atau tingkatan, isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya, dan kerja levelnya bawah sih. Baik. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Masih di pasal 1, Undang-Undang 13 tahun 2003, angka 20. Angka 20 itu tentang peraturan perusahaan, angka 21 itu tentang perjanjian kerja bersama, PP dan PKB. Baik, saya kira sudah hafal ya, kira-kira sering dibacakan atau sering membaca begitu ya. Nah, saya ke sebelah kanan saja. Penjelasan pembahasan. Peraturan perusahaan PP atau perjanjian kerja bersama atau PKB memuat syarat-syarat kerja yang merupakan pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Semua kegiatan pelaksanaan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja PP atau PKB. Timbul pertanyaan sekarang. Bagaimana bila para pihak menghadapi hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tidak diatur pula dalam perjanjian kerja, PP atau PKB? Nah, ya, sahabat sekali lagi ya pertanyaannya. Bagaimana bila para pihak ini pengusaha dan pekerja, menghadapi hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tidak diatur dalam PK, juga tidak pada PP atau PKB? Oke. Nah, inilah kasusnya. Iya, ya, oke ya. Oke, studi kasus ya. Oke, permasalahannya. Seorang pekerja berusia 51 tahun. Usia pensiun di perusahaan adalah 56 tahun. Usia pensiun ya. Oke. Kemampuan bekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan pas-pasan saja. Ya, sedang-sedang saja lah, mepet-mepet saja ya. Cenderung agak rendah malah justru. Namun masih bisa memenuhi syarat lah, ya, syarat minimal. Oke. Bekerja di bagian accounting ya. Selain itu kesehatannya pun termasuk kurang kuat, bisa dikatakan sering sakit. Itu kasusnya ya. Ya, Anda bisa baca juga di situ ya. Oke. Pimpinan accounting menghubungi pimpinan human capital minta masukan tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap pekerja tersebut. Ya, ya pas-pasan, udah tua dan sebagainya. Kayaknya loyo juga gitu ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Oke. Setelah pimpinan Human Capital berkoordinasi dengan manajernya dan stafnya di Human Capital, sepakat, maka Human Capital direkomendasikan agar ditawarkan untuk dilaksanakan pensiun dini. Ya, pensiun dini. Oke. Kendalanya adalah dalam PP di perusahaan ini memakai PP, tidak ada diatur tentang pensiun dini. Nah, nggak ada aturannya di situ. Ya kan? Gimana nih? Oke. Pimpinan accounting sangat berharap agar pekerja bisa secepatnya meninggalkan perusahaan. Calon penggantinya sudah siap. Wah, kadernya ini sudah siap, gitu kan? Sudah siap ada dan berkualitas jauh lebih baik.
dari si bapak ini yang 51 tahun muda itu. Bagaimana solusinya? Oke, ya. Eh, analisa kasus dan solusinya, ya, oke. Saya bacakan ya, oke. Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan PKPB atau PKB, untuk hal-hal tertentu yang tidak atau belum diatur, ada suatu status yang juga mempunyai kekuatan hukum, yaitu kesepakatan para pihak. Ini mengambil norma-norma dari hukum perdata, dari hukum perdata. Meskipun perjanjian itu lisan, ya, di hukum perdata kan perjanjian itu bisa bisa lisan, kata bisa lisan. Nah, itu semua pelaksanaan itu tergantung pada kesepakatan para pihak. Nah, oke. Jadi kesepakatan para pihak itu bisa menjadi hukum. Oke ya. Oke. Dua, tentang kasus pelaksanaan pensiun dini yang tidak diatur dalam PKPB atau PKB perusahaan tersebut, bisa saja pensiun dini dilaksanakan sepanjang pelaksanaan pensiun dini itu disepakati oleh para pihak. Bisa saja dilaksanakan meskipun tidak ada dalam PP atau PKB, ya. Oke. Asal sepakat para pihak, ya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Itu nggak bisa diikuti gitu ya, ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Angka tiga, sepertinya pekerja mengerti bahwa perusahaan menghendaki agar pekerja segera meninggalkan perusahaan. Pekerja mengajukan syarat untuk pelaksanaan pensiun dini, ya. Pekerja bersedia melakukan pensiun dini, tetapi selain pembayaran uang pesangon, uang pengaruh masa kerja yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perusahaan tersebut, pekerja minta tambahan 20%. Oke. Jadi rupanya kita ditawari oleh pimpinan accounting itu, ini apa, Bapak yang 51 tahun ini tahu gelagat ini. Oke, ya saya sih masih mau kerja Pak gitu. Tapi eh, bolehlah kalau ditambah dengan 20% ya dari apa yang saya peroleh sesuai dengan undang-undang untuk saya pensiun dini ini, pensiun dini ini ya begitu. Baik. Berdasarkan pertimbangan tertentu, pimpinan accounting tidak berkeberatan. Oke, laksanakan pensiun dini lah begitu ya. Oke, itu ya pensiun dini tidak diatur dalam PP atau PKB bisa juga dilaksanakan dengan cara kesepakatan para pihak. Baik, jadi kesimpulannya sekarang ya, kesimpulan ya. Kesimpulan atas kasus tersebut, pensiun dini bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Berdasarkan pertimbangan tertentu, pimpinan accounting tidak berkeberatan untuk memberi tambahan insentif sebesar 20% dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Pimpinan accounting melihat bahwa dengan pergantian posisi pekerja yang digantikan dengan pekerja yang lebih muda dan berkualitas, akan memberi dampak yang positif pada organisasi accounting di perusahaan tersebut. Oke. Setelah tadi ya, oke. Pensiun dini tidak diatur dalam PP atau PKP, tidak masalah. Yang penting adalah di atas segala-galanya, ya, kecuali ya, peraturan perundang-undangan ya, itu adalah kesepakatan para pihak. Oke, baik. Baik, sampai di sini. Oke, semoga bermanfaat. Silakan share, bagikan video ini ke atasan, teman-teman kantor, atau ke bawahan ya, kalau Anda bekerja di kantor ya, atau kepada teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya, ilmu pengetahuan disebarluaskan. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi. Salam sukses dan salam sehat selalu. Oke, ya, ya, oke, ya.